Dalam hal ini kita akan lanjutkan dengan tema yang lain dari tema yang sebelumnya, di mana kita anggap tema yang sebelumnya mengenai hal-hal yang membatalkan wudu sudah kita menyelesaikannya, meskipun tidak tuntas 100%, tapi yang pokok-pokok dan yang teknis sudah kita tuntaskan. Dan dalam hal ini kita akan melanjutkannya dengan tema khusus, yaitu tentang sholat berjamaah dengan segala hal-hal yang terkait dengannya, baik dari sisi hukumnya, syaratnya, ya, adab atau kaifiatnya, kemudian yang makruh untuk kita lakukan pada saat kita sholat berjamaah, dan yang lain-lain, termasuk kriteria yang menjadi imam di dalam sebuah sholat berjamaah. Itu yang insyaallah kita akan kaji pada pertemuan-pertemuan saat ini dan pertemuan berikutnya selanjutnya. Sehubungan juga yang melihat ada beberapa jamaah kita, terutama yang masih muda-muda, yang masih muda mungkin karena sangat kurang memperoleh ilmu tentang hal-hal yang terkait dengan sholat berjamaah, maka ada beberapa di antara mereka yang tidak sesuai dengan kaidah syariah. Itu yang lihat pengalaman kita, khususnya di masjid kita, terutama anak-anak muda, ya, itu bahkan menurut syariatnya ada mereka yang justru tidak sah sholat berjamaahnya, sekaligus sholatnya tidak sah karena tidak melakukannya sesuai dengan apa yang disyariatkan di dalam melaksanakan sholat berjamaah. Termasuk juga ada yang senior juga, meskipun sudah mungkin mendengarkan kajian terkait dengan sholat berjamaah, tapi masih ada saya lihat yang masih kurang pas caranya di dalam ikut melaksanakan sholat berjamaah, khususnya pengalaman yang di masjid kita mungkin. Karena itu mungkin berlatar belakang itu, maka yang pikir ada baiknya untuk bagi kita yang sudah paham, mungkin untuk menyegarkan ingatan kita tentang bagaimana kita melaksanakan sholat berjamaah. Karena apa? Karena ini juga adalah ibadah kita yang senantiasa kita lakukan tiap hari, tiap saat. Karena itu maka masyarakat yang menilai itu penting sekali untuk kita pahami dengan baik, ya, supaya apa yang kita lakukan mengenai sholat berjamaah itu benar-benar sesuai dengan tuntunan syariat. Ini maksudnya untuk kita mencoba mengkaji tentang hal-hal yang terkait dengan sholat berjamaah. Nah, sebelum kita masuk ke inti daripada kajian mengenai sholat berjamaah, niki yang sampaikan dulu beberapa hal, terutama mengenai fadilat daripada kita melaksanakan sholat berjamaah. Yang populer, ya, hadisnya atau penjelasannya, berjamaah itu lebih afdal dibandingkan dengan sholat sendiri, itu adalah sebanyak 27 derajat. Itu yang paling populer di antara kita. Bahkan ada yang 25 derajat. Tapi sebenarnya masih banyak sekali fadilat daripada sholat berjamaah berdasarkan apa yang telah disabdakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk apa yang disampaikan oleh para ulama kita.
Ya. Dan di sini kita alhamdulillah bahwa sholat berjamaah ini hanya khusus untuk umat Muhammad saja. Umat yang dulu-dulu meskipun sholat bagi mereka itu wajib, tapi sholat berjamaah tidak ada syariat itu pada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Wahia min khosa'isi hadhil ummah. Ini adalah khusus bagi umat Muhammad SAW. Itu yang pertama yang perlu kita pahami. Alhamdulillah dengan adanya sholat berjamaah ini banyak hal yang dapat kita peroleh dari kita melaksanakannya sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini antara lain ya disebutkan bahwa wali anna maratiban nasi mutafawiyatun fis sholati fata'udu barakatul kamili 'alan nafsi fatatmu sholatul jami'ah. Nah, salah satu hikmah daripada salat berjamaah adalah kita masing-masing punya tingkatan masing-masing dalam kita melaksanakan salat. Artinya adalah masing-masing kita itu ada yang khusyuk, ada yang setengah khusyuk dalam melaksanakan sholat, ada yang cukup khusyuk dalam melaksanakan itu yang sisi khusyukan. Nah, kalau kita sholat sendiri-sendiri, ya sholat sendiri, khususnya untuk sholat yang fardu. Nah, kalau kita melaksanakan sholat sendiri di dalam keterangan hadis Rasulullah SAW, malaikat hanya mencatat pahala kita melaksanakan sholat ketika kita sedang khusyuk dan ketika kita ingat bahwa kita sedang dalam keadaan sholat. Ketika kita lupa pada saat itu, malaikat berhenti nyatat. Itu yang perlu dipahami dulu. Jadi ketika sholat sendiri, sholat pas pada bacaan Allahu Akbar, ingat kita sholat, khusyuk kita. Pada bacaan Al-Fatihah, ingat kita masih ingat. Pas nanti di saat yang lain-lain, pas lupa kita, kata masalah kembali kita. Kan itu yang terjadi. Ini namanya maratib. Nah, di sini katakan maratibun nas mutafawitah. Nah, itu yang terjadi kan. Dan Rasulullah mengatakan pahala dicatat oleh malaikat itu ketika sedang kita khusyuk dan ingat dalam waktu kapan kita ingat pada waktu sholat itu. Artinya kalau kita lupa dari awal sholat sampai dengan akhir, malaikat dia enggak nyatat ya pahala. Itu yang terjadi. Nah, karena itu maka ketika kita sholat berjamaah, ini dia fadilah berjamaah. Ketika kita sholat berjamaah, maka ini saling nutupi dia saling nutupi. Kita misalnya lupa pada saat bacaan Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Pada saat itu misalnya kita lupa, tapi ada orang lain yang ingat. Pada saat kita lupa, dinutupi yang lupa itu. Yang nutupi berarti sudah dihitung semua ingat. Itu anunya, itu fadilah masalah berjamaah. Saling nutupi. Sehingga kalau makin banyak teman kita berjamaah, kemungkinan besar itu semua saling tutup pas kita ingat tidak ingat, saling tutupi terus. Nah, sehingga dihitung semuanya adalah ingat semua dan dicatat pahalanya oleh malaikat selama kita salat berjamaah. Nah, gitu. Itu lebihnya salat berjamaah. Jadi saling nutupi, ada yang ingat pada saat, ada yang lupa pada saat itu, penutup dia saling tutup. Sehingga secara kumulatif kalau itu yang terjadi, maka salat berjamaah kita diterima secara kolektif. Itu dia fadilat yang nama salat berjamaah. Karenanya para ulama mengatakan janganlah sampai kita tinggalkan salat berjamaah itu sebisa mungkin. Ya, sebisa mungkin, kecuali kalau memang ada uzur syar'i. Ada uzur syar'i, dan memang ada ya.
Kalau kita ketemu dengan uzur syar'i, apa uzur syar'i nanti akan kita bahas. Nah, kalau uzur syar'i memang apa boleh buat sakit misalnya kan, atau yang lainnya apa boleh buat. Tapi menurut ulama, kalau kita menempuh uzur syar'i di dalam kita biasa sudah melakukan sholat berjamaah kita di masjid misalnya, satu saat ada uzur syar'i yang kita alami sakit atau apa misalnya, tidak dapat ke sholat berjamaah, maka sholat kita yang sendiri itu di rumah di mana itu dihitung nilai sholat berjamaah. Asalkan kita biasa sholat berjamaah, pas satu saat kebiasaan, pas kita tidak dapat sholat berjamaah pada saat kena uzur syar'i, maka sholat kita yang sendirian itu dihitung adalah sholat bagi orang berjamaah kita. Itu luar biasa. Ya, tapi dengan catatan bahwa kita rajin biasa sudah ke masjid sholat berjamaah. Dan sholat berjamaah ini adalah sangat penting seperti yang tadi. Yang kedua, wala yatahawanu biha illa man kana fi qalbihi nifaq. Katakan bahwa orang yang malas, orang yang berat rasanya ya datang ke masjid sholat berjamaah, itu kata Rasulullah dan para ulama mengatakan itu tanda apa? Tanda bahwa orang itu ada penyakit munafik dalam hatinya. Nauzubillah. Kalau berat sudah rasanya orang berjamaah, sholat berjamaah ke masjid, itu salah satu tanda bahwa orang itu memiliki penyakit munafik dalam hati. Itu dia. Yang kedua, ulama mengatakan kalau itu terjadi pada diri seorang malas, berat rasanya mau naik ke masjid, sudah azan untuk sholat berjamaah, itu tanda juga bahwa orang itu ada dosa besar dalam dirinya yang menghambat dia untuk hatinya datang ke masjid dalam rangka melaksanakan sholat jamaah. Itu dia. Jadi ada tadi mengatakan bahwa ada tanda-tanda kemunafikan dalam hati, di mana yang dosa munafik itu adalah sangat besar, sangat luar biasa. Makanya Allah mengatakan kan dalam Al-Quran, fiddar innal munafiqina fiddar fil asfali minan nar. Orang munafik itu di tempatnya dalam neraka jahanam itu ada paling bawah menjadi kerak api neraka. Nauzubillah. Itu dosa daripada munafik itu. Nah, makanya orang yang meringankan sholat berjamaah adalah udah nanti kita sholat, nah kan, walaupun mendengar sementara yang bersangkutan tidak ada kerjaan, nah kalau ada kesibukan lah, tapi ini tidak ada kerjaan apa-apa, ya dia tinggal di rumah ngopi, tidak apa-apa ngopi, ya sebentar kita tinggalkan dulu ngopi, ngerokok itu atau apalah dulu ya. Misalnya ada tamu, ajak tamu untuk naik ke masjid untuk sholat berjamaah dan seterusnya, itu dia. Ya itu negara ancaman bagi mereka yang malas berat rasanya untuk ikut sholat berjamaah di masjid. Itu dia. Nah, jadi sholat berjamaah itu saling menutupi, ya, saling menutupi. Bahkan di dalam sebuah hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Anas radhiyallahu anhu, ya, ini hadis sahih. Man masya ila salatin maktubatin fil jamaati fahiya kahijjatin. Siapa-siapa yang berjalan, berangkat dari rumahnya untuk melaksanakan sholat berjamaah, ya, sholat berjamaah di masjid misalnya atau di tempat lain, pokoknya sholat berjamaah, ya, itu disebutkan bahwa kahijjatin, pahalanya adalah seperti pahala orang yang melaksanakan haji, luar biasa. Kahijjatin, orang yang seperti orang yang melaksanakan ibadah haji, pahalanya berangkat dari rumah untuk melaksanakan sholat berjamaah. Luar biasa, luar biasa. Itu kelebihan daripada kita melaksanakan sholat berjamaah. Khususnya sholat fardu. Kalau sholat sunat ke masjid, misalnya sholat Id, ya, dan yang lain-lain, misalnya berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat sunat berjamaah, itu kana ka'umratin nafilah, yaitu pahalanya ya, seperti orang melakukan ibadah umroh.
Jadi kalau umpamanya kita misalnya tidak punya kemampuan ya untuk umroh, ya baik kemampuan ekonomi maupun fisik, rajin-rajin aja salat berjamaah ke masjid, ya, untuk menggapai pahala haji, pahala umroh seperti itu. Ini adalah janji daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang ya melaksanakan salat berjamaah ke masjid. Ya, itu sangat, itu maka dorongan-dorongan untuk melaksanakan salat berjamaah ke masjid pertama seperti itu. Maka penting sekali untuk kita senantiasa kita lakukan. Bahkan yang namanya salat arba'in itu ya dua-dua hadisnya. Ya, salat arba'in tidak mesti harus di Madinah sana istilah salat arba'in itu. Ya, memang ada hadisnya, memang yang melakukan salat arba'in di Madinah itu sama nih pahalanya dengan salat arba'in yang kita lakukan di sini. Dalam riwayat yang lain, ya, ada dua riwayat. Satu riwayat itu menyebutkan salat arba'in di Madinah. Riwayat yang lain itu menyebutkan salat arba'in di sini. Jadi dua-duanya. Ya, salat arba'in di sana maupun salat arba'in di sini sama pahalanya. Apa pahalanya? Makanya di sini ada hadis sahih lagi. Ya. Man shalla arba'ina yawman fi jama'atin yudrikut takbiratal ula kutiba lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Barang siapa yang melaksanakan, ini hadis yang lain, barang siapa yang melaksanakan ya salat berjamaah arba'ina yauman, ya tapi ini arba'in yauman. Nah, yang di sini arba'ina yauman. Tapi kalau di sini ini adalah arba'ina yauman 40 hari. Kalau di sana kan 4 waktu. Nah, 40 kali 4 kali. Kalau yang di sini yang di sini ini adalah 40 hari. 40 hari dia yang arba'in yang sama pahalanya dengan yang haji. Ya, yang musim. Nah, yang kita di sini adalah, di sana kan 8 hari 40 waktu di sana. Itu yang mendapatkan bebas dari api neraka dan bebas daripada bahaya munafik. Itu yang di sana juga, yang tapi yang 40 waktu. Nah, kalau di sini 40 hari. 40 hari berturut-turut kali 5 ya itu 40 hari tapi dengan catatannya adalah ya katakanlah yudrikut takbiratal ula ya, tapi dengan catatan berjamaah itu di sini 40 hari dengan catatan takbirnya, takbiratul ihramnya jangan terlambat dari imam. Itu dia. Ya, itu dia. Jadi ketika imam Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar. Jangan lelet-lelet. Itu yang mas, karena itu pahala mengikut takbir itu, ikut takbir sama apa setelah imam itu beda, enggak termasuk dalam yang 27 derajat para jamaah. Nggih. Tiang? Nggih, ngaran niki kena. Itu yang arba'ina yauman yang 40 hari niki. Walaupun hadir lang bareng Allahu Akbar masih dia begini enggak masuk ya. Ya. Sudah hadir orang berallahu akbar. Apalagi dapat salat berjamaah, cuma tidak dapat yang arba'ina yauman. Tidak dapat yang bara'atun minan nifaq, bara'atun minan dijamin. Rasulullah menjamin barang siapa yang sholat 40 hari berturut-turut sholat berjamaah, tetapi dengan catatan jangan takbiratul ihramnya mengikuti imam. Mengikuti Allah Akbar. Nah, itu kalau itu yang dilakukan oleh itu dicatat, Allah mencatat yang bersangkutan itu akan bebas dari neraka. Janji Rasulullah. Bebas dari neraka dan juga bebas dari penyakit munafik. Di hatinya tidak akan ada penyakit munafik. Itu dia kelebihannya yang nama salat berjamaah. Nah, ini 40 hari. Kalau yang masbuk enggak masuk. Iya, ini maksudnya. Kalau bagaimana kalau yang masbuk? Jangankan yang masbuk, yang telat saja takbiratul ihram enggak masuk. Sudah berdiri masih garing.
masih siapa dikat apa gitu. Padahal sudah berdiri. Lain lagi itu ya sudah keruan. Ini hadir sudah berdiri. Sudah berdiri, imam sudah takbiratul ihram. Memang sudah masuk saf, sudah berdiri gitu. Allahu Akbar, imam masih dia masih melamun, masih apa dia. Nah, itu enggak masuk yang itu. Enggak masuk dia. Jadi berturut-turut. Tanpa jeda. Tanpa jeda dan tidak bolong-bolong. Terlambat saja enggak masuk. Oke. 40 hari, oke. Artinya suatu saat mungkin karena ada kesibukan, ada halangan. Enggak masuk. Kan itu yang paling mulia. Enggak masuk dia. Ya. Kalau berjamaah di masjid yang lain Masuk sih dia. Pokoknya berjamaah berturut-turut 40 hari berturut-turut. Nah, ini karena ini adalah janji yang istimewa, paling istimewa untuk berjamaah. Kalau berjamaah di rumah masuk? Ya. Masuk ya, tapi kurang afdal. Nah, kurang afdal dibandingkan kalau kita ya paling bagus ya memang paling afdal di masjid. Nah, paling masuk dia 40 hari. Tidak kena disebutkan ya apa di mana-mana tidak disebutkan. Nah, pokoknya 40 hari berturut-turut ya, dan dengan catatan dia ikut takbiratul ihram sama imam, dan artinya selesai Allahu Akbar. Tapi mohon diperhatikan jangan sampai kita belum bar imam sudah Allah. Nah, jangan, tidak boleh juga itu. Nah, itu tidak sah salat kita kalau begitu. Jadi itu bar imam Allah, gitu. Allah, nah Allahu Akbar baru yang gitu. Okay. Kalau berjamaah gelombang kedua dari gelombang pertama sudah selesai kita pokoknya berjamaah makanya dikatakan ya, makanya kalau umpamanya kita telat, misalkan kita telat kita mau masbukkan, itu ulama mengatakan kalau memang ada teman kita mau berjamaah, biarkan dulu ini. Nah, lebih baik kita mulai berjamaah yang baru dengan yang lain. Kalau umpamanya ada teman kita. Kalau banyak teman ya. Ya, kalau umpamanya kan orang sudah masuk sholat ini. Kita datang mau masbukkan ini. Mau masbuk, kan berarti tidak dapat kita mengikuti takbiratul ihram sama imam kan gitu. Nah, sehingga katanya ulama, kalau umpamanya kita datang misalnya berdua, bertiga, orang biarkan itu supaya biarkan biar lanjut ya yang bersangkutan. Iya, pokoknya sudah masuk, sudah dapat 3 rakaat atau berapa rakaat, lebih baik kita nantilah sama-sama yang berjamaah. Nanti sudah selesai ini, tapi jangan buat jamaah yang baru sebelum ini selesai. Ya tunggu dulu. Ya dulu dia selesai, ya tunggu dulu. Saya jujur saja. Yang penting sholat berjamaah. Nah, tetapi yang abdal memang di masjid sholat berjamaahnya itu gitu. Untuk laki-laki khususnya. Itu yang paling abdal di masjid. Apalagi kalau umpamanya semua yang 40 hari itu kita laksanakan di masjid. Wah, luar istimewa. Ya, imam yang nomor 1 sih dia dapat. Kalau imam dia nomor 1 dia. Sudah dihitung sudah dia itu. Kalau imam makanya ya, dan itu cuma saja kalau imam itu ada persyaratan khusus ya, yang harus dipunyai oleh seseorang sehingga yang bersangkutan afdal menjadi imam. Nah, itu ada, tapi insyaallah di selanjutnya kita akan bahas nanti. Ini mengenai fadilat, beberapa fadilat mengenai melaksanakan sholat jamaah. Nah, kalau para salaf ya, ulama-ulama salaf atau orang-orang salaf dahulu ya, orang-orang dulu itu luar biasa ya, apa itu pedulinya terhadap sholat berjamaah. Luar biasa mereka itu ya. Bahkan di sini dikatakan bahwa waqad kana salafu ya'udduna fawati sholatil jama'ati musibah. Nah, ini dia. Orang-orang salaf dahulu, para ulama dahulu itu ya, yang nama salat berjamaah, kalau dia tidak dapat salat berjamaah, itu dia anggap diri dia yang mendapatkan musibah.
musibah bagi dia itu. Dia anggap itu adalah sebuah musibah kalau dia tidak dapat ikut sholat berjamaah. Ini saya kena musibah katanya. Bahkan dia minta, ayolah takziah saya. Minimal takziah. Takziahlah saya, nasihati saya, ingatkan saya salah. Salah. Dan makanya itu yang pentingnya sholat berjamaah seperti itu. Sampai para orang-orang salaf itu, orang dulu itu, ya, itu dia menganggap dirinya mendapat musibah kalau dia tidak melaksanakan satu kali aja. Satu kali sholat berjamaah ini musibah besar. Dan itu disebut sebagai musibah yang lebih besar dari musibah kematian. Jauh lebih berat itu menurut pada dirinya sendiri. Ya. Karena itu apa? Musibah agama, musibah din namanya. Musibah agama yang dia ditimpa seseorang kalau dia tidak mendapatkan, tidak bisa mengikuti sholat satu kali aja dapat sholat berjamaah. Itu dia. Ya. Dan sementara kalau yang namanya kita ditinggalkan, meninggal oleh siapa keluarga kita misalnya, itu musibah sih, tapi musibah dunia. Nah, jadi musibah ada dua, ada musibah din, musibah agama, dan musibah dunia. Orang yang meninggalkan sholat berjamaah satu kali saja, dia menyebut dirinya adalah saya kena musibah besar. Musibah dia bilang. Ya, itu luar biasa. Nah itu orang-orang dulu. Sampai dia ada riwayat bahwa waqad waqa'a wa anna ba'dahum kharaja ila ha'idin lahu yani hadiqatan nakhlin faraja'a laqad sallan nasu salatal asri. Nah, dahulu ada orang salaf. Ya, karena dulu kan tidak ada speaker, tidak ada jam pada saat itu kan, zaman dulu. Pergilah dia paslah zuhur, pergilah dia ke kebun kurmanya. Sana di tanah Arab sana, pergi dia ke kebun kurma. Sampai dengan tidak tahu pas mungkin karena keasikan di kebunnya, ya, kebun kurma yang lebat buahnya, dia senang lihat kebun kurmanya. Pulang dia mau sholat asar. Tahu-tahu orang sudah sholat asar semua di masjid maksudnya. Baru orang sudah selesai sholat asar, sudah bubar masjid. Bengong dia yang bersangkutan. Dia ketika itu katanya sangat merasa menyesal. Kenapa saya dengan melihat kebun saya, menjenguk kebun saya, sampai ketinggalan saya sholat asar berjamaah di awal waktu. Itu yang dia sesalkan, itu yang dia sangat tangisi dalam hatinya. Sangat dia tangisi dalam hatinya. Nah, terus apa yang dia lakukan? Ya, ini sholat asar ini. Faqala inna lillahi. Dia istirja inna lillahi wa inna musibah bagi saya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sholat berjamaah saya ketinggalan. Sholat asar itu satu kali aja dia. Begitu susahnya. Sampai dia kumpulkan orang. Mari, datang. Apa? Ada pengumuman dari saya. Apa pengumuman? Saksikanlah kalian mengenai saya. Sekarang saya ketinggalan sholat berjamaah, sholat asar, gara-gara saya pergi ke kebun kurma saya. Saksikan kalian, kebun saya akan saya sedekahkan. Kebun saya sama isinya saya sedekahkan. Ini yang menyebabkan saya lalai daripada melaksanakan sholat asar berjamaah. Disedekahkan kebunnya sama kurma, isi itu segala isinya. Udah, apa yang tidak pusing pun, tidak ingat-ingat yang udah, saya sedekahkan saja kebun saya sama. Ini musibah besar bagi saya. Itu kalau sekarang kita orang gitu. Pokoknya iya, makanya itu apapun itu mungkin. Nah, ya, apapun itu ya mari kita lepas saja sebentar aja sholat berjamaah itu kan enggak, paling ya 7 menit lah paling lah. Ya. Ya anda usah pergi zikir doa lah dulu. Sholat doa, sholat berjamaahnya doa dulu lah yang kita utamakan. Nanti zikir doanya nanti di rumah di mana
ya di rumah di mana gitu. Ya sholat aja dulu lah, sholat berjamaahnya. Insya Allahu Akbar ngabang naik lah kita. Sholat berjamaah. Ya itu dia. Ya. Jadi orang ini karena gara-gara pergi ke kebun, ya, kebunnya disedekahin. Sama isi-isinya disedekahin. Ini ya. Nah, ini yang menyebabkan ya dia tidak melaksanakan satu kali sholat berjamaah, sholat asar. Tidak dapat dia. Kebun disedekahkan, itu yang menyebabkan dia. Bersama isinya. Ya bersama isinya dong. Bersama isi. Sampai segitulah orang dulu lah. Orang-orang dulu begitu. Orang sekarang juga bisa sih seperti itu kalau punya ya komitmen untuk itu gitu. Nah, sampai segitulah. Orang-orang khalif nama masalah kayak dulu. Nah, makanya kalau kau sedekahkan katanya. Ya. Nah, wafat Abdullah bin Umar walatal isya. Nah, lain lagi cerita sahabat Abdullah bin Umar setelah wafatnya Rasulullah, dia juga karena sakit dan lain hal tidak dapat melaksanakan sholat isya berjamaah. Isya dia tidak dapat. Waduh, sholat isya itu ya, sholat berjamaah isya itu pahalanya seperti kita sholatul lail, sholat malam setengah malam. Kalau sholat subuh semalam malam. Itu. Nah ini tidak dapat dia Abdullah bin Umar sholat isya berjamaah. Lalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana musibah dia dapat. Lalu bagaimana apa yang dia lakukan? Fasallatil lail lailah hatta tala'al fajru jibran lima fatahu min sholatil isya fil jamaah. Nah, jadi dosanya apa istilahnya? Nanti istilahnya jadi dosanya. Nah, untuk menebus dosanya dia gantikan itu sholat berjamaah itu. Ya, berjamaah itu gantikan semalam-malam dia sholat, tidak tidur untuk menggantikan sholat berjamaah yang tidaklah dia lakukan. Malam-malam dia. Toh juga itu menurut riwayat, apapun mau kita ganti kayak apa, mau sholat semalam-malam atau mau sholat 27 kali sholat berjamaah itu, dia ganti tidak akan nyampe pahalanya. Tidak akan nyampe. Ganti semalam-malam tidak sholat menggantikan sholat berjamaah untuk isya itu tidak akan tergantikan. Itu yang fadilah luar biasa daripada sholat berjamaah. Nah, itu dulu. Nggih. Kalau ada panggilan azan, tapi kita masih kerja apa? Katanya haram kerjakan apa-apa kecuali panggilan azan ada. Ya, haram sih enggak, ya. Haram enggak. Nah, cuma makruh, ada yang bilang makruh itu, ya. Makruh. Kita kerja apa-apa kecuali panggilan. Bukan, nah, khusus untuk sholat Jumat ya memang haram sholat Jumat ya, terus kita tinggalkan. Wazarul bai'. Memegang lututnya itu namanya ruku. Sekedar memegang ini sudah dikatakan nggih. Nah, nggih. Masih nggih, tapi tidak masbuk kan? Nah, nggih. Nggih, banyak itu memang, dan itu memang sudah siap ilmunya sudah ada di sini. Ya, cuma kalau kita bahas ini kan waktunya kita lanjutkan nanti. Sah dia ngejar. Artinya para baca Betul. kita ada apa yang dimaksud lagi kirim. Betul. Artinya kita baru Imamnya terlalu cepat. tahu-tahu kan Imam ruku. Tapi dengan catatan kita tidak masbuk. Dengan catatan kita tidak masbuk. Dari awal ikut. Nah, selesaikan Fatihahnya walaupun imam itu ruku. Gitu. Iya, jadi misal ini kan misal. Jadi kalau misal terlalu cepat, imam itu ruku, tapi samaan sama imam Allahu Akbar. Imamnya kecepatan baca. Oke lah, itu memang yang terjadi kan. Kita apa yang kita lakukan dalam hal ini? Boleh dua sih. Tapi yang afdal adalah ikut selesaikan bacaan Fatihah kita. Atau kalau yang kedua adalah seperti orang masbuk, potong ikut ruku. Mana yang lebih afdal? Lebih afdal yang pertama tadi. Nah, itu dia. Kalau kita tidak masbuk, nah itu dia. Kalau dari awal. Tidak, itu kata kuncinya tidak.
yang tadi itu kalau dia tidak masbuk, oke, tidak ada masalah. Ini rukuk sendiri karena memang dia kan karena imamnya duluan dia kan. Kalau tidak masbuk, ikut dari awal. Tapi ada juga yang saya lihat dia begitu imam Allahu Akbar balik tidak atau langsung sujud dia ikut sujud tidak rukuk. Yuk kalau imam sujud ya kalau dia masbuk. Tidak dihitung si rakaat itu. Tidak dihitung. Tidak dapat ruku, tidak dapat itu dah. Nggih, jadi Soalnya ada berpendapat begini Ustaz. nggih. Jadi dia ikut dari awal karena dia imam lebih cepat terus begitu imam ruku dia tidak dapat ruku langsung imam sujud ikut sujud. Enggak dia mak Ketinggalan iya. Kalau dia itu tidak masbuk, kalau dia tidak masbuk dari awal, imam kecepatan, imam ruku masih dia ngalet baca Fatihah gitu loh. Fatihahnya jadi ukuran. Masih dia baca Fatihah masih imam ruku masih belum selesai Fatihahnya. Ya kan? Nah, jadi imam itu belum dia juga selesai. Ya, belum dia selesai. Nah, belum selesai Fatihahnya. Ketika imam mau sujud, baru selesai Fatihahnya. Apa yang dilakukan? Jangan sujud, harus ruku dia. Wajib dia ruku malik. Dia malik dia ngejar. Itu cara yang pertama. Yang kedua tadi adalah ketika dia imam ruku, cara yang kedua adalah ikut ruku. Jangan yang ini gitu. Jadi ikut dia ruku. Tidak baca Fatihah, tidak selesai Fatihahnya. Itu cara yang kedua. Tapi yang afdal yang mana? Yang dari pertama katakan, yang pertama tadi katanya ulama. Sampai kapan? Misalnya masih jarang gitu. Ngalet lalu dia baca Fatihah, orang imam ruku, imam tidak, imam sujud, ya masih dia Fatihahnya belum selesai sampai dengan imam duduk antara dua sujud belum selesai Fatihahnya, ya kan? Sampai dengan itu ada kalau sampai segitulah anunya, sampai dengan imam sujud yang kedua masih belum selesai. Mau diapain? Ini kan di persoalannya. Padahal dia disuruh ngejar. Sampai dia ngejar. Nah kalau dia kekejar itu sampai dengan imam sebelum naik rakaat berikutnya. Rakaat kedua misalnya rakaat pertama itu masih dia belum selesai Fatihahnya sampai imam ruku sujud. Makanya ya itu ya. Tapi segitulah hukum yang sudah disiapkan oleh para ulama syariatnya. Bagaimana kalau begitu ya? Terakhir satu imam Allahu Akbar ruku kita datang Allahu Akbar langsung ruku aja. Nggih, atung ruku. Atung ruku Allahu Akbar. Nggih. Nggih, itu dia. Jadi kalau yang tadi imam masih berdiri. Maksudnya? Nah, maksudnya kan kita datang masuk. Masih berdiri. Baik imam sedang berdiri atau imam sudah ruku? Sedang ruku imam Allahu Akbar. Nah, kita ruku aja langsung. Imam sedang ruku dengan catatan betul ihram, ikut ruku. Nah, catatannya adalah ya ruku itu dapat bersama imam kita ruku. Nah, kalau umpamanya imam itu pas kita mau turun ruku dia naik itu tidak kehitung rakaat itu. Perselewahan. Enggak begini, imam begini tidak ketemu. Tidak ketemu itu tidak dihitung itu rakaat. Tidak terhitung rakaat yang itu. Nambah di belakang nanti. Ya, dan apalagi jangan ngabain dulu. Wallahu a'lam. Nanti mungkin dibahas tuntas betul. Ya, makanya ini belum sampai sana tapi ditanya. Jadi kan yang lihat itu kan Shawab, wallahu al-muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wa ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.